saya tersentuhnya dengerin lagu ya Aba Bapa cuman gara-gara itu Mas. Oh. Baru saya bilang ya Ya Tuhan. Aba Bapa, ini aku anakmu. Cuman dia Waduh. bilang gitu. Luar biasa ya. Saya bilang, Itu pertama kali dengar di mana? itu pertama kali dengar saya disuruh teman saya. Saya kan bisa main piano. Iya, itu Iya. yang Nah, tentunya tidak lain adalah Ibu Fadilah. Shalom, Bu. Shalom, Pak. Ya, luar biasa. Apa kabar? Ya, luar biasa juga. Sehat? Tuhan Yesus. Haleluya, sehat. Oke, apa masih tetap bermasker? Iya. Karena pandemi. Oh gitu, Karena iya. pandemi. Udah lama terima Yesus. Jadi saya mengenal Tuhan Yesus ini lewat belajar. 14 tahun, Pak. Wah, nggak kelamaan itu, Bu. Nah, iya. Apa yang dipelajari 14 Jadi tahun itu? dulu kan saya itu kuliah di Fakultas Usuluddin. Wah, ini menarik Perbandingan nih. agama. Waduh, ini menarik sama nih. Fakultas Adab Sastra Arab. Kalau zaman saya dulu, di tahun-tahun dulu kan boleh 2 fakultas. Kalau sekarang saya kurang tahu. Jadi saya ambil Sastra Arab sama Perbandingan Agama Usuluddin. Wah, ini luar biasa ini. Nah, di situ saya belajar tentang perbandingan agama. Saya menemukan sesuatu. Apa itu sesuatu itu? Ya, sesuatu tentang Jadi bagaimana. bukan cuma Sarini yang punya sesuatu ya? Iya, Pak. Ternyata Ibu juga menemukan sesuatu. Ini luar biasa. Karena Tuhan Yesus itu sesuatu. Oh iya, sesuatu banget ya. Iya. Nah, terus Bu. Nah, jadi saya belajar di perbandingan agama itu ada sesuatu yang menyentil gitu ya hati saya kok. Jadi begini, begitu. Ada beberapa ayat di kitab mereka yang membuat hati saya tuh saya harus telusuri ini. Nah, ya puji Tuhan saya nggak ada yang bimbing, makanya lama, Pastor, 14 tahun. Oh. Itu Belajar 1000 dengan Roh Kudus ya? belajar sendiri. Iya, tentu Roh Kudus yang tuntun. Apa? Belum waktu itu. Oh, belum. Belum. Kesininya mungkin ya, Oh, bukan iya. mungkin pasti. Iya. Kalau Iya. benar kata orang, kalau kita belajar sendiri tanpa tuntunan Roh Kudus, itu saya yakin dan percaya saat ini saya masih Muslim mungkin, Pastor. Oh, oke. Pasti itu, karena Roh Kudus lah yang bekerja. Betul, betul. Amin. Nah, terus apa itu yang dipelajari 14 tahun itu soal apa sih? Pokoknya Tuhan Yesus. Bener gak Yesus itu Tuhan? Itu yang saya ubek-ubek. Ya, aduh, 14 tahun belajar hanya Yesus Tuhan. Iya, pengen tahu Yesus Luar Tuhan biasa. apa enggak? Yesus itu Tuhan apa enggak? Saya ubek-ubek lagi Alkitab. Saya sampai dulu kan zaman saya dulu waktu mungkin pastor yang merasakan. Dari kecil kita didoktrin jangan menyentuh kitab orang Kristen. Betul. Ya. Nah, Jangan baca. jangankan baca nyentuh aja nggak boleh. Itu dia. Kalau si Ali Yudin itu bilang, saya bukan cuma menganggap itu, saya anggap najis gitu. Iya, benar haram kan hukumnya. Nah, begitu. Itu dimuat di dalam rukun iman yang ketiga. Itu salah satu alasan saya baca Alkitab. Benar. Ya, percaya kepada kitab yang pernah diturunkan oleh Allah. Taurat, Zabur, Injil. Yang hari ini disatukan dalam satu buku namanya Alkitabul Muqaddas. Yes. Ya, kitab suci. Kitab suci. Nah, itu dia. Nah, baca bagaimana coba? Ceritakan lagi nih. Aduh, penasaran sekali saya nih. Lucu, pokoknya saya itu belum disentil sama Tuhan. Roh Kudus belum sentil saya, mungkin sampai saat ini saya memang masih Muslim ya. Saya yakin dan percaya kita itu memang baca Alkitab itu nggak kayak orang baca selesai, baca selesai. Harus punya hikmat, harus bimbingan Roh Kudus. Betul. Karena pastor mungkin ketawa, teman-teman saya kalau saya cerita ketawa semua. Saya dulu menganggap cerita tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh itu memang ada ceritanya, Pastor. Ternyata itu perumpamaan, saking saya nggak ngerti. Saking saya nggak ngerti. Pokoknya Alkitab tuh bolak-balik saya istilahnya sampai dari Kejadian sampai Wahyu itu berapa tahun, nggak ngerti-ngerti, nggak paham-paham. Jadi terus saya awalnya sih
dari ada beberapa ayat Al-Quran, ada beberapa hadis, itu yang saya itu merasa, aduh, kok jadi begini ya? Itulah namanya manusia ya. Saya juga heran pada diri saya sendiri kalau ingat masa dulu. Jadi saya bisa baca Al-Quran. Saya kan dulu tilawah juga. Ya, saya bisa baca Al-Quran. Waduh, bisa didemonstrasikan itu ya? Boleh. Iya ya. Waduh, nanti aja deh nanti terus dulu. Bisa baca Al-Quran, ngerti artinya, tapi nggak paham maksudnya. Nah itu. Nah ini yang repot. Jadi bisa baca, ngerti arti, dengan irama yang luar biasa, mengerti, bisa mengartikan, terjemahkan, tapi nggak paham maksudnya. Nggak paham. Itu dia. Waduh. Dan kebanyakan orang-orang saudara kita yang di seberang tuh banyakan seperti itu. Bahkan lebih banyak lagi bisa baca, nggak ngerti arti, nggak paham maksud. Nah ini repot. Nah repot ya. Jadilah kadrun. Haleluya. Tapi kan ibu punya latar belakang pendidikan yang luar biasa loh. Jurusan perbandingan agama sama sastra Arab. Waduh, bisa belajarin ngajar bahasa Arab di sinilah, jangan online lah. Boleh. Iya kan? Nanti ada di tempat saya di lantai atas tuh ya. Waduh, itu luar biasa. Oke, lanjut deh. Sampai datang pada pengakuan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Itu gimana? Itu ya, saya pertama sebenarnya sudah diberikan sesuatu, kalau kita bilang sekarang mukjizat ya. Sudah diberikan, dikasih penglihatan lewat Tuhan menolong hidup saya beberapa kali. Terus saya tersentuhnya dengerin lagu Ya Aba Bapa, cuman gara-gara itu Mas. Baru saya bilang ya Tuhan. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Cuman waduh, gitu. Luar biasa ya. Itu pertama kali dengar di mana? Itu pertama kali dengar saya disuruh teman saya. Saya kan bisa main piano. Iya, itu saya belum masuk. Saya nanti mau tanya itu mengenai dia main piano. Dia cari chord. Habis gitu saya punya murid bilang, maaf mem, saya minta diajarin lagu ini boleh nggak? Karena dia tahu kan saya muslim. Ya coba saya pelajari dulu. Ternyata dari situ Tuhan sentuh hati saya. Saya berpikir gini, ya Aba Bapak, kok kayaknya Tuhan deket banget ya. Kita panggilnya Bapak. Betul. Berarti aku anaknya. Menggambarkan kedekatan ya. Iya. Saya pikir terus. Akhirnya balik lagi, saya buka lagi Alkitab, ketemulah Yohanes 1 ayat 1 itu. Pada mulanya adalah firman. Iya benar. Waduh. Saya datang ke salah satu pendeta perempuan. Dia jelaskan begitu detail. Saya cuma terpana. Oh berarti Tuhan Yesus, Tuhannya orang Kristen yang saya bayangkan selama ini beda. Di situ baru saya tahu. Padahal 14 tahun loh Pastor. Saya buka kitab, buka Al-Quran coba. Luar biasa. Cuma mau cari siapa itu Tuhan Yesus. Kok disebut Tuhan di situ. Karena memang kita sangat menolak ketuhanan Yesus. Benar. Ya. Ada 3 alasan kenapa orang Kristen itu disebut kafir oleh kita dulu. Yang pertama karena konsep Allah Tritunggal. Ya. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasatin. Ya. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang berkata bahwa Allah salah satu dari yang 3. Dan salah satu dari yang 3. Nah, jadi kita menganggap bahwa Allah Tritunggal itu bicara tentang keberapaan Allah. Iya, betul. Iya kan? Tapi hari ini kita pahami bahwa itu bicara soal keberadaan Allah, kebagaimanaan Allah. Jadi Bapak Ibu yang masih menggunakan dalil itu untuk menolak iman Kristen, saya mau beritahu Anda salah kaprah. Ya. Anda Tuhan gagal paham. Benar. Ya kan? Nah, yang kedua, kita sebut kafir orang Kristen itu karena konsep Yesus anak Allah. Benar. Wa qalu tahazallahu waladan. Kafirlah mereka yang berkata Allah punya anak. Sehingga kita bangga dengan
lam yalid walam yulad. Nah, ini kebetulan Ibu sastra Arab. Di situ kan menggunakan kata walad. Walad itu anak. Ya, anak dalam biologis, ya kan? Iya, benar. Sementara Yesus anak Allah itu tidak diterjemahkan dari kata walad. Benar. Bukan waladullah, tetapi ibnullah. Nah, saya punya Alkitab bahasa Arab nih ya. Ini di Mesir nih ya. Nah, di sini kan ada pengakuan Petrus di Matius pasal 16 pada ayatnya yang ke-17 ya. Di situ dikatakan begini ya. Waktu Yesus bertanya, siapa anak manusia itu? Lalu kemudian Petrus berkata di ayatnya yang ke-16, Masihu Antahual Masih hubnullahi. Jadi hubnullahi bukan walad. Bukan walad. Ini kan nih ada di sini nih ya kan? Ya, kalau di Alkitab bahasa Arab tidak pernah dikatakan walad. Iya. Nih. Selalu ibnu. Makanya ya, ibnullah. Bismi Rabbi Abi wa ibnu wa ruhul Ya. qudus. Ya, ibnu. Ibnu itu berbeda Ya. dengan walad. Walad itu anak biologis. Biologis, benar. Sementara ibnu itu, ibnullah itu adalah anak secara metafora ya. Iya. Misalnya ada anak tangga. Iya, benar. Kan gak ada mama tangga. Itu bukan terjadi dalam proses biologis. Jadi kalau ada yang bertanya, kalau Allah itu beranak, siapa bidannya? Benar. Gampang sebenarnya itu, Bu. Tanya lagi ke dia, kalau tangga beranak, siapa bidannya? Siapa bidannya kan? Iya kan? Nah, temukan dulu bidan yang membantu tangga melahirkan lalu ada anak tangga. Maka kita akan tunjukkan siapa bidan yang membantu Allah punya anak. Iya kan? Nah, ini soal logika. Benar. Nah, yang ketiga itu kan kita kan menolak bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya kan? Itu kan? Karena dikatakan dalam Al-Maidah berapa ya? 73 apa 72 ya? 73 ya? 73 ya? Iya, 73. Iya kan? Laqad kafaral ladzina qalu innallaha wal masihu ibnu Maryam. Ya kan? Kafirlah mereka yang berkata bahwasanya Allah adalah Isa anak Maryam. Nah, jadi memang kita sudah sejak kecil ini mengatakan Kristen itu kafir. Tiga alasan itu. Iya. Doktrin yang sudah ya, yang sudah ditanamkan ke pikiran betul. kita, ke hati kita. Ya. Itu nah, yang saya mau beritahu Bapak Ibu bahwa sesungguhnya iman Kristen itu nggak ada masalah dengan apa yang disampaikan dalam Quran. Benar. Kami menghormati Quran karena itu menolak paham triteisme. Ya kan? Benar. Allah Tritunggal itu bukan bicara soal keberapaan Tuhan. Iya. Iya. Dan itu tidak ada masalah dengan iman Kristen soal Al-Maidah 7:72 itu. Dan kalau Yesus anak Allah, itu bukan berarti Allah itu punya istri lalu kemudian ada hubungan biologis. Beranak jadi Yesus. Waduh, bukan ya. Karena itu tolong pahami iman Kristen. Ya kan? Sebab kalau ada Anda tidak mengerti mengenai hal-hal yang diturunkan oleh Allah atau istilah-istilah dalam Alkitab, hukumnya di dalam surat Yunus 9:4, ya kan? Ya. Tanyakan kepada mereka ya. yang membaca kitab sebelum kamu. Jadi tanya, jangan sok tahu lu. Ya kan? Benar. Nah, ini ibu ini punya latar belakang yang aduh, ini perlu dilestarikan nih. Sudah ilmu perbandingan agama di apa? Di fakultas di apa namanya? UIN ya? Iya, dulu IAIN zaman saya. Iya, Fakultas Usuluddin ya. Itu. Jadi Usuluddin itu adalah nama fakultasnya. Asal usul agama. Ya, jurusannya adalah perbandingan agama. Ya. Tapi juga ibu punya sastra Arab. Ya. Wah, ini. Kalau di IAIN dulu namanya, kalau sekarang masih mungkin ya, Fakultas Adab. Jadi jurusan tuh ada SKI, Sejarah Kebudayaan Islam, ada yang sastra Arab. Nah, saya ngambil yang sastra Arab. Waduh, luar biasa nih ya. Kita mesti berkolaborasi ini ya. Dan memang ibu saya selalu lihat tampil di apa namanya di YouTube itu ciri khasnya itu kerudung. Ya, kalau saya
mengikuti nih. Mengikuti. Lalu ada yang komen nih. Di bawah itu orang komen. Ini namanya kamuflase. Apa namanya? Iya, katanya atribut Islam masih dipakai. Apa kebalik sebenarnya? Nah, itu dia. Saya menjawab begini, Anda sok tahu gitulah ya. Lalu itu namanya Anda masih berada di seperti katak di bawah tempurung. Iya. Iya kan? Busana itu sekali lagi saya tegaskan dia itu budaya, Benar. bukan agama. Benar. Iya kan? Benar. Apakah kemudian Ustadz mau menggunakan jas lalu dikatakan lah ini orang mengkamuflase gitu kan? Lah, jas itu adalah budaya Barat. Kekristenan itu bukan dari Barat, Bapak Ibu ya, jangan salah kaprah. Ceritakan lagi nih, menarik banget nih, sampai pada pengakuan Yesus sebagai Tuhan. Tentu ada pergumulan, lalu kemudian apa tantangan yang dihadapi. Aduh, banyak pastor, ya ampun. Apalagi saya perempuan ya. Iya. Saya itu Anak keberapa? Jangan-jangan anak terakhir lagi. enggak, saya anak tengah-tengah. Dari 8 bersaudara, jadi anak tengah-tengah. Jadi saya itu baptis setelah punya anak 1. Oh, Iya, baptis baru 2009 kemarin saya baptis. Wah. 2009 awal. belum lama ya. Ya. Nah, apakah setelah saya dibaptis terus saya jadi orang Kristen yang enak, langsung mungkin kayak seperti teman-teman saudara-saudara kita yang mualaf langsung Iya, disambut begitu ya. dengan luar biasa, Iya. kemudian ngoceh sana ngoceh sini. Iya. Pidato sana pidato sini, kemudian dapat cuan kalau bahasa Iya. sekarang ya. Saya dulu pastor ditolak sama gereja. Iya sama. Sering saya tertolak. Iya, ditolak. Kemudian saya dipersekusi juga pernah. Iya. Dikejar-kejar sama. Saya menggelandang, saya nggak ada tempat. Nah, itu dia. Makan di mana, tidur di mana, kadang makan, kadang kagak, mandi juga kagak. Ya nggak apa-apa lah, nggak mandi beberapa hari, kambing mandi aja. Iya, kambing aja nggak mandi-mandi mahal. Iya, pastor. Kemudian saya ingin berlindung ya, minta suaka istilahnya ke gereja. Satu pun gereja nggak ada yang mau. Oh, Nggak ada yang mau. Akhirnya saya terpaksa ya. Akhirnya tahu nggak, pastor ya? Saya itu malah ditampung sama teman saya Muslim pula. Wah. Gimana nggak kepahitannya luar biasa. Hampir saya mau jadi mualaf lagi. oh, Nyaris. Kemudian saya yakin dan percaya setiap Tuhan memilih kita, menyelamatkan kita, Tuhan punya tujuan. Tuhan mau pakai kita, itu saya yakin, saya percaya. Akhirnya sempat saya mau belok balik lagi jadi mualaf, tapi saya berkata ke diri saya sendiri, saya bilang, saya sudah jauh-jauh loh, sekian belas tahun saya belajar tentang kekristenan. Kemudian saya minta dibaptis, kemudian saya belajar katekisasi segala macam ya, terus minta baptis. Terus cuman gara-gara seperti ini saya mau lepaskan, itu aja logika saya. Enggak ah. Akhirnya saya tetap hadapi. Di situ saya ketemu teman saya, dia bilang, kamu pikir jadi murtadin tuh enak? Iya, Enak. betul. Dia cerita sama saya, kamu sementara tinggal di sini, tinggal sama beliau dengan keluarganya. Akhirnya saya ditampung di situ beberapa hari, kemudian saya kembali, kemudian diusir itu, diusir ya sampai dipersekusi lah 10 hari, gak dikasih makan, gak dikasih minum. Nah ini yang kemudian saya sedang menggumuli ya, visi saya ingin punya rumah singgah untuk murtadin itu ya, karena pengalaman saya ketika saya tercabut dari lingkungan sosial, lingkungan keluarga, saya datang ke gereja itu seperti ogah-ogahan gitu ya. Bukan ogah-ogahan, Mas Sur. Nggak mau, iya. Apalagi ada gereja waktu itu di Manado, dia keberatan dengan KTP saya yang Muslim. Iya. Bener, saya kan KTP Kristen juga baru. Nah itu, jadi saya itu kadang makan, kadang kagak. Nah saya kalau tidur itu cari gereja yang masih belum selesai. Kalau udah selesai kan dia kunci. Jadi kadang tidur di situ. Nah ini yang saya maksud. Ya, Boya ada orang Kristen yang kebanyakan duit gitu ya. Ya, marilah kita bangun suatu tempat
untuk kita tampung orang-orang, karena seperti Ibu Fadila ini juga mengalami ya. Tapi puji Tuhan ya, orang Islam nampung waktu itu ya. Iya, itu yang membuat saya goyah, sempat goyah. Waduh. Nah, itu kacau juga. Tapi saya balik lagi ke diri saya bilang, saya sudah terlalu jauh ingin ikut Tuhan. Gitu Betul. Ya. Masa harus saya lepas begitu saja cuman karena gara-gara seperti ini? Iya, saya juga punya prinsip, Bu. Iya. Saya katakan sekalipun semuanya sudah meninggalkan Yesus, aku tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Iya. Masalahnya saya itu apa ya? Mengalami perjumpaan langsung. Nah, itu dia. Bukan doktrin, bukan soal doktrin yang membuat saya terima Yesus. Iya, sama saya juga begitu. Iya. Dan bukan karena bimbingan orang Kristen. Betul. Saya rasa juga teman-teman murtadin yang lain juga banyak yang seperti kita, yang mereka belajar atau mengikut Tuhan Yesus itu bukan karena belajar tentang doktrinnya atau bukan karena dibimbing. Ayo ikut ini. Gak pernah saya dengar teman-teman murtadin. Betul. Mereka mengalami Tuhan itu dengan Tuhan mendatangi dia sendiri dengan caranya Tuhan. Kayak saya belajar, kayak teman-teman saya yang lain, pastor sendiri mengalami perjumpaan. Betul. Kalau nggak begitu belum tentu kita langsung, itu pun nggak setelah berjumpa dengan Tuhan, nggak langsung. Nggak jadi langsung Kristen, Bu. Nggak. Kita mesti belajar dulu, baca Alkitab sendiri. Dan saya menemukan apa itu, mulai saya tidak begitu kuat mengimani Alkitab itu benar ya, ketika membaca Roma pasal 1, 16 dan 17 itu, bahwa Injil itu adalah kebenaran dan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Wah, itu pada saat itu saya ambil keputusan. Nah, jadi saya ingin membangun rumah murtadin begitu, dan saya berharap Ibu Fadila nanti menjadi salah satu tenaga pengajar ya bahasa Arab untuk bisa membaca Alkitabul Muqaddas ya. Karena nanti kalau ke Israel kita berbahasa Arab, ya kemana di Mesir berbahasa Arab. Kita nggak canggung gitu. Iya, dan Indonesia ini sudah terlanjur terarabisasi. Iya, ke Arab-Araban. Arab iya. Jadi ya udahlah, kita nggak usah bahas itu. Tapi Ibu Fadila ini menemukan sendiri ya, memahami sendiri Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Langsung ambil keputusan. Belum lama itu, Belum Pastor, ya? 14 tahun. 14 tahun ya. Dan lucunya, Pastor, maaf saya potong. Setelah saya baptis, itu bukan serta-merta saya langsung, ya saya pelayanan. Enggak, Pastor. Saya setelah baptis itu masih keraguan-raguan di dalam pikiran saya. Iya. Nanti aku masuk neraka enggak ya? Betul. Nanti aku masuk Iya, surga, betul. masuk neraka. Itu padahal udah dibaptis. Iya. Peperangan pikiran. Iya, tapi di hati, di hati saya juga begitu. Di hati saya berkata ini kebenaran, ini kebenaran. Iya, jadi kan? bertolak belakang ini sama hati, karena doktrinnya itu udah darah daging kita dulu. Nah, sekarang apa kegiatannya, Bu? Saya puji Tuhan ya pelayanan, kemudian ngajar-ngajar juga, ngajar-ngajar musik dikit sama kalau untuk teman-teman Kristen ngajar bahasa Arab gratis tanpa dipungut biaya, sama ngajar untuk WL Singer gratis juga. Oh, musik juga ya? Iya. Musik piano ya? Piano sama WL Singer. Weh, luar biasa. Ini berarti, kapan-kapan ini Ibu saya undang nanti jadi WL nih. Karena lagu kita itu iramanya padang pasir, Bu. Ada album saya seperti ini nih. Ya, album saya seperti ini. Ya. Nih banyak nabi-nabi, banyak rasul-rasul, tapi cuma satu juru selamat. Banyak agama dan kepercayaan, tapi cuma satu penebus dosa. Siapa dia? Dialah Isa putra Maryam yang telah datang membawa terang bagi kita semua umat manusia yang mau percaya dan bertobat. Nah, itu dia ya. Di sini juga ada lagu yang
Orang bertanya-tanya, di manakah pintunya untuk dapat masuk ke surga. Dalam kitab Injilnya, Isa putra Maryam berkata, aku pintunya. Ya, di sini juga ada doa Bapa kami, Abana allazi fis samawat, liyataqaddas ismuka, liyati malakutuka, litakun masyiatuka kama fis samai kadzalika alal ard. Iya, jadi begitulah ya. Jadi kalau saya banyak mengubah kidung-kidung jemaat, Oh, sama iya. lagu-lagu Hillsong, Iya. lagu-lagu worship-worshipnya ke bahasa Arab ya. bahasa Arab. Wah, ini luar biasa. Berarti kita sudah cocok nih. Kumpulan murtadin nih ya. Sama pakaiannya sudah cocok, Mas Terus. Iya, bener ya. Kayaknya saya kalau begini lebih ganteng ya. Pokoknya kalau yang sudah jadi anak Tuhan Yesus lebih ganteng dan lebih cantik. Haleluya. Iya, kenapa? Karena memang ya saya karena sering ke Israel ya dengan dunia Arab, ya saya nyaman begini. Dan ini Bapak Ibu tahu beli di mana? Bethlehem. Lu pikir ini beli di Senen? Di Mekah, Pak. Yang punya Mekah doang. Iya, aduh. Nah, apalagi yang Ibu mau sampaikan nih ya? Pertama, saya mau sampaikan kepada, biasanya saya sering menyampaikan ke saudara-saudara Muslim itu, stop percaya hoax. Yang, Oh, iya. Ya, kita sering dibilang Ajaran-ajaran nenek moyang ya? Iya. Kadang-kadang kita sering dibilang, murtadin odong-odong, aslinya dia Nggak Kristen. apa-apa lah, nggak Bahkan apa-apa. saya dibilang, oh dia kan ini, Ortodoks Syria, berarti dia memang pinter bahasa Arab. Dikira semua orang Kristen Ortodoks Syria atau Koptik itu bisa bahasa Arab semua. Iya, Ya yang di enggak. Indonesia, Yang di Indonesia. Ya enggak. Jadi stop berpikiran bahwasanya kami menjadi murtadin itu karena diiming-imingi duit, diiming-imingi Iya. harta, atau karena Indomie. Kalau saya Supermi, Bu. Supermi saya, bukan Indomie, Supermi. Surga permanen milik Eke. Haleluya. Iya. Iya, jadi stop berpikiran negatif tentang kenapa kita masuk Kristen. Iya. Kadang-kadang banyak sekali. Iya, kita hidup perjuangan ya. Waduh, dikira enak jadi murtadin. Ih. Bukan sama keluarga atau sama saudara kita yang Muslim kita dihina Iya. sama sesama Kristen. seiman aja Iya. kita ditolak. Bahkan gitu. dibilang nggak diberkati. Iya, saya pernah rumah. dibilang saya ini tukang tipu, coba. Aduh, Masya Allah. Benar. Saya pernah dikatain saya penipu. Waduh, Langsung WA ke saya. Itu orang Kristen. waduh. Ya, itu namanya Kristen tanpa pertobatan. Nah, itu dia. Padahal kita ini berjuang ya. Waduh, kita- Orang pikir rumah saya gedong. Enggak, rumah saya kecil ya, kayak seupil tipe 36 dihuni oleh 7 orang coba. Saya, kemudian istri, 5 anak. Ya. RSSSSS. Iya. Rumah Sudah sangat 7 sederhana sekali. orang, toilet cuma 1 coba. Iya kan? Nah, kalau kita mau bangun rumah, aduh, duit dari mana gitu kan? Makanya, saya saja itu selama sekian tahun jadi orang Kristen, Ya. kontraktor saya. Nah Bahkan itu, kontrak di mana-mana. iya, kontrak di sana, kontrak di sini. Iya. Saya juga begitu ngalamin. Nah, Iya. jadi Tapi stop biar aja lah kadang-kadang, Tuhan ya. yang tahu ya kan. Iya. Nggak usah kita ngemis-ngemis, nggak Iya, usah. Tapi benar, kalau Pastor. tapi Cuman- kalau ada yang mau kasih, ya Haleluya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi yang saya cuma mau kasih tahu sama saudara-saudara Muslim ini, Iya. jangan berpikiran sempit. Iya. Nah, itu dia katanya kita nih cuman jadi murtadin karena Iya. diberi ini diberi itu, atau kita kadang-kadang teman-teman buat teman-teman yang juga seiman Iya. yang maupun Kristen dari kecil ataupun murtadin, perkuat iman kita. Iya. Gitu. Kemudian yang Kristen dari kecil nih kadang-kadang tuh repotnya itu merasa lebih Kristen daripada kita. Iya. Nah, kamu murtad itu harus belajar lagi Iya. tuh. Dikira kita nggak belajar. Nggak dulu. belajar. Saya sekolah di Fakultas Teologi loh. Nah, itu Iya, dia. jurusan filsafat Pakai agama. katekisasi juga kan Mas? Iya, dikiranya kita nggak katekisasi. belajar. Kadang orang Kristen yang Iya. dari kecil tuh menganggap kita ini kurang Kristen. Aduh, Nah, iya ya. Di sini saya mau katakan kita bersatu padu. Kata Tuhan kan kita ini satu tubuh Kristus. Betul, betul. Ya. Jadi satu tubuh Kristus, satu roh. Yang disuruh Tuhan apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Betul. Haleluya. Ya, bukan Tuhan tidak suruh jadikanlah semua bangsa satu doktrin, gak ada Iya. Tuhan suruh itu.
Tuhan tidak bilang jadikan semua bangsa agama Kristen, enggak kan? Nggak ada. Karena memang Tuhan tidak bawa agama. Iya. Dan Tuhan itu tidak butuh agama. Iya. Jangan saudara pikir bahwa Tuhan itu milik satu agama dan Tuhan itu beragama tertentu. Ini namanya kurang cerdas. Kurang piknik. Yesus itu tidak ada urusan dengan agama. Benar. Dan kalau ada yang gugat ketuhanan Yesus, silakan aja. Karena memang dia itu sudah dari sononya Tuhan. Benar. Gereja tidak pernah melantik dia jadi Tuhan. Ya, kita tidak pernah mengangkat manusia jadi Tuhan. Yesus itu memang dari sononya Tuhan. Sudah ada nubuatnya sebelumnya. Iya, sudah dikonfirmasi oleh malaikat loh. Iya. Bahwa hari ini telah lahir bagimu yaitu Kristus Yes. Tuhan di kota Daud. Nah, jadi memang obrolan kita ini sangat menarik ya. Iya, Pastor. Dan ya karena sudah hampir sejam ya kita Oh, tentunya tidak terasa. Memang kalau obrolan murtadin ini memang menarik, apalagi kalau kita buka interaktif ya. Cuman kan kita tidak berikan kesempatan interaktif ini. Dan terima kasih Ibu Fadila sudah mengisi ruangan obrolan murtadin bersama saya. Dan saya berharap di waktu-waktu kita bisa ketemu lagi. Iya. Dan terutama kita akan menggali bahasa ini. Saya ingin sekali bahasa Arab itu untuk percakapan. Karena memang banyak orang Islam juga membaca Al-Quran karena ada harakatnya ya. Iya. Padahal sesungguhnya kan itu tidak ada harakat, gundul ya. Gundul. Nah, itu perlu kita belajar ya. Dan saudara juga harus belajar. Anak saya juga saya anjurkan belajar. Bahkan dulu dia di TK saya suruh ngaji. Belajar, maksudnya belajar Arab, bisa baca Arab. Ya. Dan akhirnya gurunya yang ketakutan. Ya, gurunya ketakutan. Kira kristenisasi. Nanti disorot, bukan, nanti dibilang islamisasi kan. Karena dia di sekolah warnanya Islam. Iya. Ya saya bilang enggak, bahwa bahasa itu budaya loh Bu, saya bilang. Dan itu dibutuhkan saya bilang ya. Karena kita punya waktu itu saya rencana mau tinggal di negara Arab, tapi banyak pertimbangan nggak jadi ya. Nah karena itu saya bilang ajarkan anak saya untuk bisa baca Arab, ya ngaji dia. Ya. Saya ngajar ngaji juga, Mas. Nah itu penting. Teman saya tahu, saya tuh murtadin, kemudian saya tuh Kristen. Tahu, lu kan pinter, ini ngajinya bagus, ajarin anak gua dong. Ya saya ajarin. Ya iya, nggak masalah. Ya hari ini. Ya kadang yang Kristen yang bermasalah, orang teman-teman Kristen yang apa jadi kan itu masalah. Memang berat memang kekristenan ini di sekolah-sekolah teologi nggak belajar bahasa Arab. Benar. Tapi kalau di pesantren kan bahasa Ibrani, Ya. bahasa Yunani. Iya. Nah jadi Kristennya ketinggalan ya. Tinggalan saya dulu aja kuliah di Usuluddin itu Kristologi berapa SKS lu Mas? Nah itu. 12 SKS. Nah Kristologi. Padahal dia memahami secara, tapi pengajarnya siapa? Dari Kristen. Nah itu pada waktu itu kenapa saya ini ngubek-ngubek itu lagi dari Kristen waktu itu. Oh, memang sebelumnya dari Islam. Oh, tidak fair itu namanya, iya kan? Jadi pemahaman menurut kacamata Islam. Iya, subjektivitasnya Iya. ya, tidak objektif. Iya. Nah, tapi kalau dari Kristen itu memang kalau yang di mana itu Syarif Hidayatullah ya, bukan? Yang di UIN yang Ciputat. di Ciputat. Iya, Syarif Hidayatullah. Ya, di situ memang ada beberapa pendeta yang ngajar di situ. Iya, kristolognya benar-benar dari Ya, itu bagus, saya kira bagus ya. Iya. Nah, ada pesan-pesan yang mau disampaikan ya? Iya. Pesan saya buat teman saudara-saudara seiman terutama kita ini dipilih Tuhan. Tuhan tuh kita ini harus bangga menjadi anak Tuhan karena Amen. Tuhan itu kita nggak milih Tuhan. Seperti saya, Pastor juga tidak pernah bercita-cita sedikit pun untuk menjadi orang Kristen. Nauzubillah min zalik, Bu. Nauzubillah min zalik, benar, Pastor. Jadi tidak pernah punya cita-cita besok aku gede pasti mau jadi orang Kristen, itu nggak pernah. Ya. Jadi memang Tuhan yang pilih kita. Dan ingat, Tuhan itu milih kita nggak pernah sia-sia. Betul. Dulu saya Amen. pikir saya bisa ngaji. Mm-mm. Paling saya di mana namanya? Saya bisa ngaji,
paling juga masuk Kristen juga saya nggak bisa apa-apa, cuman seminggu sekali ke gereja selesai. Saya pikir seperti itu. Tetapi ternyata Tuhan itu luar biasa ya. Dia milih kita tuh nggak sia-sia. Amin. Jadi Pasti. dikasih talenta kita, tinggal kita nih peka atau enggak. Iya. Maunya Tuhan seperti apa. Iya.